Bab 3421. Undangan Kepala Suku Li. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Mita Yan dengan prihatin. Masalah Gabriel Zeng memasuki jalan buntu. Rumput ajaib yang diperlukan dihambat oleh Sandy Han lagi. Sekarang rumor tersebar, dan waktu tidak berpihak pada Eric Qin. Dalam perjalanan ke sini, Mita Yan sudah memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia juga tidak terpikirkan solusi yang lebih baik daripada sarannya. Tuan Istana, apakah kamu lupa? Aku pernah mengatakan bahwa aku akan membuat Sandy Han datang sendiri untuk memohon kepadaku. Jangan-jangan kamu pikir aku sedang bercanda? Kata Eric Qin sambil tersenyum. Serahkan hal ini kepadaku, Tuan Istana tidak perlu khawatir. Mengetahui rapat terbesar semakin dekat, masalah Mita Yan juga sangat berat. Eric Qin tidak ingin membuatnya ikut khawatir. Baiklah, tapi Eric Qin, jika kamu membutuhkan bantuan, segera hubungi aku. Baik. Tidak lama setelah Mita Yan pergi, seorang kultivator asing menemukan Eric Qin. Dia mengenakan baju pengurus rumah dan tersenyum. Tuan Qin, ketua paviliun kami menyuruhku untuk membawakan Anda sesuatu. Ketua paviliun kalian, Sandy Han. Eric Qin menatapnya. Melihatnya mengangguk, dia mengeluarkan tas penyimpanan. Apa yang akan diberikan oleh orang itu? Melihat Eric Qin menerima benda itu, pengurus rumah itu membungkuk dan pergi. Kerohaniannya meliriknya, isinya tidak banyak, hanya sebuah catatan dan slip giok transmisi suara. Eric Qin mengeluarkan catatan terlebih dahulu, setelah membukanya dan melihat, dia tertawa. Isi dari kertas ini sama dengan yang diperlihatkan oleh Mita Yan, keduanya adalah rumor mengenainya. Api spiritual memenuhi udara dan membakar catatan itu menjadi abu. Mengenai slip giok transmisi suara, Eric Qin menyimpannya. Sandy Han ingin mengirim transmisi suara kepadanya, mungkin isinya juga bukan hal baru, tetapi dia ingin mendengar apa yang sebenarnya ingin dikatakan olehnya. Tidak lama kemudian, slip giok bergetar. Tuan Qin, 1 hari tidak bertemu, apakah kabarmu baik hari ini? Suara Sandy Han penuh dengan rasa kemenangan. Aku rasa lumayan, tetapi aku dengar setelah dipukul olehku, ketua paviliun Han terluka parah, bahkan sampai tidak bisa mengurus masalah paviliun Raja Obat Berharga. Kata Eric Qin dengan dingin. Hehe, aku memang sakit akhir-akhir ini, tetapi rumornya keterlaluan, tidak tahu siapa yang Tuan Qin singgung. Sandy Han tertawa. Seharusnya orang-orang yang tidak tahu malu. Kata Eric Qin. Tapi orang-orang tidak tahu malu itu adalah tuan besar yang tidak mampu kamu singgung. Kata Sandy Han. Jangan banyak omong kosong, setelah memikirkannya selama 1 hari, apa yang akan Tuan Qin lakukan tentang masalah Gabriel Zeng? Lalu apa maumu? Eric Qin bertanya balik. 360 juta batu roh berkualitas tinggi, gantian kamu yang menyerah atas properti Gabriel Zeng. Kemarin 400 juta baru roh, hari ini 360 juta. Iya, waktu berpihak padaku, kalau kamu terus menunda, besok akan terus berkurang. Kata Sandy Han. Tentu saja, jika teman seiman dapat mengembalikan harta Gabriel Zeng kepadaku, aku bisa membuka kembali persediaan rumput ajaib Qingzu, sehingga kamu dapat memiliki sesuatu untuk pemurnian obat, dan bahkan aku akan maju untuk mengklarifikasi rumor tentang kamu memukuliku. Awalnya menyebarkan rumor untuk menyerangku, lalu mengklarifikasi untukku sebagai balasan. Eric Qin mencibir setelah mendengarnya. Benda milik Gabriel Zeng. Aku tidak punya. Itu adalah setengah giok. Tidak ada di kamu, berarti ada di Tuan Istana Yan. Tuan Istana Yan sangat mempercayaimu,
jika kamu memintanya, dia pasti akan memberikannya kepadamu. Setengah giok. Eric Kin tergerak, dia memikirkan giok Baoshan yang akhirnya menjadi satu di gudang harta karun keluarga Chu yang membuat mata Gabriel Zeng bersinar. Setelah mendapatkan benda ini, dia juga menelitinya, tetapi dia tidak menemukan perubahan lain selain setelah giok dimasuki Reiki, menghasilkan Feng Ming yang membumbung tinggi. Apakah ini milik Sandi Han, atau dia berbohong? Bagaimanapun, benda ini dapat membuat Sandi Han menyebutnya, seharusnya sangat penting. Tetapi tidak mungkin baginya untuk menyetujui syaratnya, apalagi giok. Bagaimana menurut teman seiman Kin? Tanya Sandi Han. Ketua Paviliun Han lemah, tetapi Eric Kin tidak punya kebiasaan memohon sambil berlutut. Kata Eric Kin. Aku mendengar bahwa dulu Paviliun Raja Obat Berharga, awalnya bukan diwarisi kepada Sandi Han, tetapi karena Sandi Han dengan tidak tahu malunya berserah diri sebagai budak kepada Longzu, baru akhirnya mengandalkan Istana Bintang Longzu dan mewarisi ruang benda berharga. Oke, teman seiman Kin tidak setuju. Kalau begitu aku akan menyapamu lagi besok, tetapi sampai saat itu teman seiman Kin jangan menyesal. Sandi Han mendengus dan mengakhiri transmisi suara. Mengabaikan Sandi Han, Eric Kin kembali ke aula utama untuk lanjut mengajar. Saat ini, keluarga Li, kepala suku Li hendak pergi mengundang Eric Kin. Kepala suku, Anda benar-benar sudah memutuskan. Wajah Penatua Agung kusut, ekspresi beberapa atasan keluarga Li lainnya di ruangan juga serius. Keluarga Li terus memperdebatkan apakah akan mengkonfirmasi bahwa Eric Kin dan keluarga Li adalah keturunan yang sama. Ini juga merupakan alasan mengapa kepala suku Li tidak membuat keputusan selama berhari-hari. Selain itu, rumor tentang Tuan Qin, kepala suku juga sudah mendengarnya kan? Kalian tidak mempercayai rumor itu kan? Kata kepala suku Li. Tentu saja kami tidak percaya, Tuan Qin pernah menyelamatkan kepala suku, dia tidak mungkin adalah orang seperti itu. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa Tuan Qin telah menyinggung Sandi Han, bahkan menyinggung Istana Bintang Longzu. Kata Penatua Agung dengan khawatir. Tuan Qin tidak takut untuk menyinggung kekuatan-kekuatan besar itu, karena dia akan segera pergi. Tetapi jika kita menjadi keluarga dengannya, keluarga Li kita akan menjadi sasaran kritik publik. Kepala suku Li mengerutkan dahi. Mungkin, kita hanya perlu mengetahui akhirnya, tidak perlu memberitahu Tuan Qin tentang hal ini, bahkan jika memberitahunya, kotak giok yang ditinggalkan oleh leluhur juga belum tentu harus diserahkan kepadanya. Seorang anggota suku di dalam ruangan berkata lagi. Pada akhirnya, ternyata kalian masih tidak bisa merelakan kotak giok. Kepala suku Li mendengus. Kepala suku, satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang, harta di dalamnya pasti sangat berharga bagi keluarga Li. Kata Penatua Agung dengan cemas. Namun nenek moyang juga meninggalkan pesan bahwa kotak giok ini diserahkan kepada keturunan luar keluarga Li. Saat itu kita tidak paham, sekarang masih tidak paham. Kepala suku Li menggeleng. Jika tidak ada kultivator wilayah asing saat itu, keluarga Li sudah tidak ada. Tidak peduli harta karun berharga apapun yang ada di dalam kotak giok ini ditinggalkan oleh nenek moyang untuk keturunan itu sebagai tanda terima kasih. Jika Eric Qin benar-benar keturunan dari orang itu, benda ini seharusnya miliknya. Tekadku sudah bulat, kalian tidak perlu membujukku lagi. Setelah berbicara dengan tegas, semua penatua langsung memberi hormat, meskipun khawatir, tetapi tidak membujuk lagi. Kepala suku Li telah memegang keluarga Li selama ribuan tahun, otoritasnya didasarkan pada bekas luka dan perjuangan sehidup sematinya, tidak ada yang akan membantahnya di keluarga Li.
Kepala suku Li meninggalkan keluarga Li dengan langkah besar. Tuan Qin, apakah hari ini ada waktu untuk bertamu ke keluarga Li? Di malam hari, ketika Erik Qin keluar dari aula utama, kepala suku Li sudah berdiri di luar sambil tersenyum. Senior Li yang mengundang secara pribadi, tentu saja aku bersedia, kata Erik Qin sambil tersenyum. Sejak tadi sudah merasa bahwa kepala suku Li ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, seharusnya ada sesuatu yang ingin dikatakan. Keduanya meninggalkan Istana Bintang, sangat cepat telah tiba di keluarga Li. Pada saat ini, keluarga Li, termasuk Penatua Agung, hampir semua master di atas fase penilaian keluarga Li menyambut di depan pintu. Bersambung.